Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk kontemplasi akhir tahun akhir tahun 2022. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua kondisi yang nonton video di sini, tapi coba lihat hal-hal yang mungkin bisa ngebantu kamu untuk improve diri kamu, hal-hal dimana mungkin bisa kamu ambil formula-formula dari apa yang aku sampaikan di sini untuk bisa menjadi bagian dari evaluasi kamu di akhir tahun, refleksi kamu di akhir tahun. Oke? Cancer. Oh, baterainya mau habis. The Lovers. Oke, wah, ada The Lovers di sini. Ya, oke. The High Priestess. Jadi mungkin salah satu pikiran kamu atau fokus kamu mungkin ya memikirkan soal cinta, passion di tahun ini. Atau mungkin kamu mengharapkan ketemu jodoh di tahun ini atau menikah di tahun ini. Tapi hal itu masih belum bisa terlihat, hal itu masih belum bisa terbaca dengan baik atau apa ya, belum bisa diprediksi iya enggaknya gitu. Atau juga soal pekerjaan, dimana pekerjaan ini tuh sesuai passion kamu ya, intinya tentang passion. Bisa passion terkait dengan pekerjaan, sebuah pekerjaan, atau terkait dengan cinta kepada seseorang. Tapi hal ini mungkin belum bisa kamu wujudkan di tahun ini ya. King of Wands, Knight of Cups, The Moon, atau juga tentang bagaimana kita mencintai diri kita gitu. Eight of Cups, tahun yang masih menjadi beban buat kamu di 2022 ini. The Emperor. Oke, jadi mungkin ada banyak hal di mana segala sesuatunya masih terasa berat buat kamu. Aku tadi ngomongin soal cinta, soal passion di pekerjaan, soal bagaimana kita mencintai diri sendiri, dan itu mungkin kamu belum bisa melakukan itu dengan baik, atau belum ketemu jodohnya mungkin di tahun ini, ataupun kamu udah naksir orang tapi belum bisa jadian, atau udah punya pacar tapi pacar masih belum jelas arah tujuannya kemana. Jadi masih banyak hal dimana tumpang tindih, akhirnya itu tuh apa ya, belum ada yang bener-bener oke nih di tahun ini, satu PR selesai, atau satu cita-cita selesai, atau satu wishlist selesai gitu ya. Masih banyak yang belum kamu centang belum ya. Dan mungkin sebagai refleksi di tahun ini, di akhir tahun ini, sebagai kontemplasi di akhir tahun ini, kamu mungkin harus bisa mengekspresikan, atau mungkin lebih tepatnya mengoptimalkan atau merealisasikan bagaimana caranya kamu mencintai diri kamu sendiri. Itu sih. Jadi kalau kemarin kamu mungkin sering mengabaikan diri kamu, contoh simpel aja, mungkin kamu sering skip makan pagi, skip olahraga, skip mungkin perawatan kalau cewek gitu. Itu bagian dimana kamu menyakiti diri kamu sendiri. Akhirnya kalau kamu skip sarapan pagi, mungkin
nanti kamu akhirnya punya asam lambung, ataupun kalau kamu skip makan yang nggak sehat, nanti kamu terlalu banyak lemak dan ini akan mengganggu metabolisme kamu. Kalau kamu skip olahraga, akhirnya kamu gampang capek gitu ya, karena kebanyakan lemak, atau akhirnya gula darah naik dan lain sebagainya, yang nantinya akan mengganggu kesehatan kamu ya. Ini jadi kamu coba baca, coba lihat kamu udah benar-benar mencintai diri kamu atau belum. Ya itu, kalau kamu mengharapkan bahwa cinta diri kamu salah satunya adalah harus begini, ya udah, kamu harus lakuin itu gitu. Kalau belum ya udahlah, nggak apa-apa di tahun ini, tapi tahun depan harus lebih baik gitu. Jadi mungkin kenapa kalau ini ada yang the lovers, ada kita soal ngomong passion dan cinta, jadi mungkin kita perlu lihat ke dalam diri kita. Mungkin kita mengharapkan ke pasangan kita selalu kasih perhatian kepada kita, pasangan kita ingin selalu memikirkan, telepon dan lain kepada kita. Apakah kita udah seperti itu kepada diri kita gitu? Apakah kita udah se-care itu kepada diri kita gitu? Ini sih, jadi mungkin kenapa pasangan kita tidak memberikan itu kepada diri kita, mungkin karena diri kita juga tidak memberi hal itu kepada diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita mencari di luar, mencari hal-hal di mana kita tuh nggak bisa ngekontrol yang di luar. Harusnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, melakukan itu kepada diri kita sendiri gitu. Karena mungkin needs diri kita belum terpenuhi, akhirnya ekspektasinya kepada hal-hal di luar diri kita itu. Eight of Cups, aku rasa secara finansial mungkin masih belum baik di tahun ini. Kamu merasa bahwa kamu belum bisa bekerja seoptimal mungkin dan sebaik mungkin. Salah satunya mungkin kamu bisa ngedapetin penghasilan yang lumayan atau bahkan mungkin banyak, tapi mungkin seperti biasa ada beberapa yang belum bisa memanage uang dengan baik. Di sini ada Knight of Cup, aku lihatnya seperti itu ya. The Hierophant, ada beberapa keran yang bocor, nggak diberesin gitu. Ada beberapa hal di mana kamu sebenarnya tahu, tapi kamu mungkin terlalu mengandalkan orang di luar kamu. Nggak ada yang bisa diandalkan di luar sana kecuali diri kita sendiri ya gitu. Nggak ada yang bisa diandalkan di luar sana gitu, even itu orang tua kita sendiri ya. Kamu harus bisa mengandalkan diri kamu sendiri. The Emperor ya, apapun yang terjadi pada diri kita, yang wajib bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita bisa independen dengan diri kita, sebisa mungkin kita tidak bergantung dengan orang lain, meskipun itu keluarga kita sendiri, meskipun itu pasangan kita sendiri ya. Ini sih, jadi mungkin kemarin banyak kesalahan karena kamu mungkin menggantungkan nasib kamu kepada orang lain. Ini sih. Dan aku rasa apa sih yang perlu digarisbawahi untuk perbaikan diri di akhir tahun ini dan nantinya untuk menyongsong tahun depan di 2023 adalah yaitu tadi udah aku bilang bahwa kamu harus bisa mencintai diri kamu lebih baik. Dan ada hal-hal yang nantinya akan merugikan kamu berarti kan itu menyakiti diri kamu, itu mengecewakan diri kamu, itu membuat diri kamu menderita. Jadi jangan dilakukan. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu gak mencintai diri kamu. Contohnya yaitu tadi, kamu menghambur-hamburkan uang atau tidak mengelola uang dengan baik, entah menghamburkan atau enggak ya. Intinya kamu mungkin belum bisa mengelola uang dengan baik ya. Kamu tahun depan harus bisa mengelola uang dengan baik. Ini ya.
Dan coba lakukan hal-hal yang tadi aku bilang. Di sini ada the lovers, ada hal yang ingin kamu lakukan, ada hal-hal yang mungkin sesuai pesan kamu tapi belum bisa kamu lakuin. Coba di tahun depan kamu bisa lakuin itu, ya, apapun itu. Oke, pesan semesta buat kamu Cancer. The Tower. Oke, waktunya kamu untuk benar-benar berubah. Kalau tidak, mungkin ini akan mengulang aja fasenya. Jadi kesempatan ini harus dipakai sebaik mungkin. Jadi kalau kamu punya resolusi tahun depan, di tahun 2023 punya goals. Jadi kamu harus kayak melihat kembali ke catatan kamu, goals apa yang masih harus, goals berubah nggak masalah, harus ditulis lebih gede lagi, harus lebih detail lagi, dan kamu harus punya strategi yang jelas untuk kesana. Harus benar-benar berubah. Kalau tidak, fasenya kamu akan seperti ini terus tiap tahun, seperti ini terus tahun, dan mungkin ini akan membuat hal-hal yang penting di luar sana, hal-hal istimewa yang mungkin ribut dari semesta itu akan tertunda karena kamu begini aja. Ten of Swords. Hindari hal-hal yang tidak menyenangkan, hindari hal-hal yang membuat kamu stres, hindari hal-hal yang membuat kamu tidak happy, karena kamu gampang moodnya naik turun, mood swing ya. Jadi kamu harus tahu hal-hal yang ngedistract ya udah dihindari, hal-hal yang nge-trigger ya udah dihindari sebisa mungkin untuk itu sih. Atau semisal udah nih nggak bisa dihindari, kamu harus bisa caranya mengontrol supaya emosi kamu tidak terganggu, caranya mengontrol supaya kondisi psikis kamu tetap aman. Semisal udah kena nih, waduh nggak bisa nih, segera caranya gimana kamu bisa mengatasi hal itu, cara healingnya seperti apa dan gimana. Contoh simpel mungkin gini, kamu udah terganggu moodnya, mungkin sama omongan teman atau apa, kira mood kamu terganggu, nggak optimis lagi, atau nggak greget seharian, bad mood. Ya udah, mungkin kamu dengan cara olahraga atau pergi berenang atau pergi berbelanja, nge-mall. Tapi ini lagi-lagi ya agak tricky. Kalau pergi berbelanja, pastikan kamu berbelanja dengan dengan pertimbangan yang matang gitu ya. Tetap kamu harus punya pikiran, nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang bisa tanggung jawab nih selain diri kamu sendiri gitu. Dana daruratnya ada di diri kamu, bukan di orang lain. Oke. Makanya pastikan dana darurat kamu juga aman. Ya. Buang hal-hal negatif, buang hal-hal sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif di dalam diri kamu ya, the Tower. Four of Swords, Seven of Pentacles. Oke. Jadi Cancer, mungkin kamu udah punya goals yang jelas nih. Contoh simple, beli mobil atau ngelakuin pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu. Kamu harus bisa tahu, atau kamu udah harus punya cara, gimana caranya nih supaya kamu segera bisa mewujudkan impian kamu itu tadi. Ya, mungkin salah satunya saat ini kamu harus terbebas dari hutang-hutang atau terbebas dari tuntutan-tuntutan orang. Ya udah, itu diatasi satu persatu yang nantinya akan bisa mengantarkan kamu pada cita-cita kamu atau pada impian kamu itu tadi. Jadi jangan hanya menulis, misal contoh traveling ke Singapura, mungkin contoh traveling ke Thailand tahun depan gitu, ditulis aja, tapi kamu nggak mencoba untuk nabung atau budget ke sana. Atau beli motor, ditulis aja beli motor, tapi kamu nggak
nggak nulis beli motor ini berapa juta, misalnya 20 juta. 20 juta ini kamu harus punya uang 20 juta kan. Gimana caranya kamu punya uang 20 juta? Harus nabung semisal sebulan 1 juta atau sebulan 2 juta atau berapa. Terus kamu nggak tahu nih uang di sini nih diambilkan dari mana. Kalau udah tahu sih oke. Kalau belum tahu, jadi kamu harus punya cara supaya income kamu bertambah untuk bisa beli motor ini tadi. Ya memang eksekusinya nggak segampang saat kita ngomong, tapi harus ada disiplin dan konsisten itu sih. Pasti nanti akan ada aja cara supaya kita tuh bergerak, move. Jadi harus banyak bergerak ya. Bergerak, pikirannya bergerak ke arah yang lebih kreatif, badannya juga bergerak untuk aktif ya. Itu jadi jangan banyak istirahat, boleh istirahat, tentu istirahat itu sangat dibutuhkan, tapi jangan keterusan istirahat sambil scroll handphone itu, nanti nggak bergerak-gerak. Istirahat ya udah istirahat, ngapain kayak gitu ya. Oke, thank you Cancer, semoga bisa diambil manfaatnya. Dan mungkin ini masih ini general. Sebenarnya kalau dianalisa satu persatu pasti ada banyak hal yang lebih detail dari sekedar ini ya. Tapi semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi, tahun depan bisa lebih sukses kita, dan intinya konsisten dan disiplin gitu. Tidak usah muluk-muluk lihat progres yang gede, tapi kita harus tahu setiap harinya udah ada prosesnya belum, udah ada progresnya belum gitu. Hasil itu nanti belakangan. Oke? Yang penting kita bagaimana hasil di depan, atau seberapa spektakuler hasil di depan atau di nanti masa depan, itu tergantung hari ini. Hari ini kita ngapain nih? Hari ini kita produktif atau enggak? Gitu. Oke, thank you guys. Bye bye.